Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Hernana Balikpapan. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian terkait isi dari surat edaran nomor 12 tahun 2022 tentang pelaku perjalanan luar negeri masuk ke Indonesia yang karantinanya sudah menjadi 1 hari. Gimana informasi selengkapnya? Langsung aja tonton videonya sampai selesai. Stay tune terus guys. Sebelum ke informasinya, kalian subscribe dulu ya guys channel YouTube aku, karena subscribe itu gratis. Oke guys, jadi ini adalah surat edaran yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 12 tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi COVID-19. Kita lihat isi dari surat edaran ini guys. Jadi ini terlalu banyak isinya. Untuk yang poin-poinnya aku ada buat. Nanti kita langsung lihat aja yang terkait poin-poin yang ada di surat edaran ini guys. Untuk di sini kita bisa lihat poin pentingnya adalah pada saat kedatangan dilakukan tes ulang PCR bagi PPLN. PPLN ini pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke Indonesia dan diwajibkan menjalani karantina atau pemantauan kesehatan terpusat dengan ketentuan sebagai berikut. Karantina selama 7 kali 24 jam bagi PPLN yang telah menerima vaksin dosis pertama, kemudian pemantauan kesehatan selama 1 kali 24 jam bagi PPLN yang telah menerima vaksin dosis kedua atau dosis ketiga. Di sini terhadap PPLN wajib melakukan tes PCR kedua dengan ketentuan sebagai berikut. Pada hari ke-6 karantina untuk karantina dengan durasi 7 kali 24 jam atau secara mandiri pada hari ketiga terhitung setelah kedatangan di wilayah Indonesia bagi PPLN yang melakukan pemantauan kesehatan dengan durasi 1 kali 24 jam. Ini nanti kita bahas terkait karantinanya guys. Kemudian poin penting lagi dari isi surat edaran ini yaitu PCR-nya maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Kemudian kita harus menunjukkan bukti konfirmasi pembayaran untuk hotel karantina guys. Kita lihat dulu updatean dari Angkasa Pura II. Di sini persyaratan pelaku perjalanan internasional menggunakan pesawat udara menuju Indonesia. Ini sama surat edaran Satgas nomor 12 tahun 2022. Untuk pintu masuknya, entry point perjalanan internasional ini melalui pintu masuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta, kemudian Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah, kemudian Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali Denpasar, kemudian Bandara Internasional Juanda di Surabaya, Bandara Internasional Samratulangi di Manado, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid ini di Lombok, kemudian Bandara Internasional Hang Nadim di Batam. Jadi untuk pintu masuknya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pintu guys untuk masuk ke wilayah Indonesia melalui 7 pintu bandara internasional ini. Kemudian di sini alur kedatangan perjalanan internasional dari situs resminya Angkasa Pura II di Instagram. Yang pertama memenuhi syarat dokumen PCR 2 kali 24 jam ini sebelum keberangkatan, kemudian sertifikat vaksin, kemudian yang kedua tes PCR atau molekul isotermal di bandara. Yang ketiga melakukan karantina 7 kali 24 jam jika vaksinasi dosis pertama, kemudian pemantauan kesehatan 1 kali 24 jam jika vaksinasi dosis kedua atau ketiga booster, kemudian tes PCR kembali hari ke-6 jika karantina selama 7 kali 24 jam, kemudian secara mandiri pada hari ketiga setelah kedatangan di Indonesia bagi PPLN yang melakukan pemantauan kesehatan selama 1 kali 24 jam. Oke guys, kita langsung aja ke rangkuman dari isi surat edaran nomor 12 tahun 2022, yaitu seluruh warga negara Indonesia diperbolehkan masuk ke Indonesia. Kemudian PPLN atau pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke Indonesia termasuk anak usia di bawah 12 tahun wajib menunjukkan hasil negatif melalui tes PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam
sebelum keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan. Juga mengisi e-hak internasional Indonesia melalui aplikasi Peduli Lindungi. Jadi teman-teman yang ingin melakukan kedatangan ke Indonesia harus download aplikasi Peduli Lindungi dan mengisi e-hak internasional. Kemudian untuk melakukan tes PCR ini seluruh usia, jadi walaupun bayi ini juga melakukan tes PCR di negara asal ya guys. Jadi walaupun anak yang berusia di bawah 12 tahun atau anak yang berusia di bawah 6 tahun termasuk bayi, balita, itu semuanya tes PCR dari negara asal untuk masuk ke Indonesia. Berbeda dengan peraturan yang domestik ya guys. Yang terbaru untuk domestik, anak di bawah 6 tahun, bayi balita tidak lagi melakukan PCR. Tetapi untuk kedatangan internasional ini tetap wajib melakukan tes PCR di negara asal yang sampelnya diambil 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Kemudian menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 lengkap seluruh dosis dalam bahasa Inggris dan bahasa negara asal. Jika penumpang tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19 karena belum divaksinasi, maka berlaku peraturan sebagai berikut. Yang pertama, bagi WNI tetap diperbolehkan memasuki Indonesia dan akan divaksinasi di tempat karantina saat tiba di Indonesia. Bagi WNA akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah melakukan tes PCR dengan hasil negatif. Dalam hal pelaku perjalanan luar negeri melakukan karantina terpusat dengan pembiayaan mandiri, ini maksudnya di hotel guys, wajib menunjukkan bukti konfirmasi pembayaran atas pemesanan tempat akomodasi karantina dari penyedia akomodasi selama menetap di Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang melakukan karantina di hotel itu harus menunjukkan bukti pembayaran akomodasi hotel tersebut selama 7 hari. Gitu juga untuk yang melakukan karantina di hotel selama 1 hari harus menunjukkan bukti pembayarannya juga guys. Seperti itu. Kemudian penumpang internasional akan menjalani tes molekular isotermal, NAT atau jenis lainnya atau tes PCR di bandara kedatangan dan diwajibkan menjalani karantina terpusat selama 7 kali 24 jam bagi pelaku perjalanan internasional WNI dan WNA yang telah menerima vaksin dosis pertama. Kemudian setelah melihat hasil PCR di bandara kedatangan itu negatif, maka tetap melanjutkan karantina sampai dengan 7 hari ke depan. Kemudian yang kedua, 1 kali 24 jam bagi pelaku perjalanan internasional WNI dan WNA yang telah menerima vaksin dosis kedua atau ketiga. Apabila hasilnya negatif pada saat PCR di bandara, maka bisa langsung melanjutkan perjalanan. Jadi untuk melihat hasil PCR yang keluar pada saat kita dilakukan swab di bandara kedatangan, itu durasinya 1 kali 24 jam dan teman-teman bisa melakukan karantina selama 1 hari di hotel karantina guys. Jadi pada saat hasilnya negatif, teman-teman bisa langsung meneruskan perjalanan. Kemudian bagi pelaku perjalanan internasional WNI dan WNA di bawah 18 tahun atau yang berusia 18 tahun, maka durasi karantina mengikuti ketentuan yang diberlakukan kepada orang tua atau pengasuh atau pendamping perjalanannya. Ini kalau misalkan orang tuanya karantina 7 hari, berarti anaknya juga 7 hari. Kalau orang tuanya karantina 1 hari, anaknya juga 1 hari, seperti itu. Kemudian pada hari ke-6 karantina, untuk yang karantina 7 hari, dilakukan pemeriksaan ulang PCR. Jadi ini swab PCR yang kedua. Jika hasilnya negatif, boleh melanjutkan perjalanan. Kemudian pada hari ketiga setelah kepulangan ke Indonesia, untuk yang karantina 1 hari wajib melakukan tes ulang PCR di Vaskes yang sudah terafiliasi Kemenkes RI guys. Aku juga sudah bertanya ke bagian Satgas COVID-19. Jadi nanti setibanya pelaku perjalanan luar negeri ini di bandara, maka nanti bandara akan melakukan pemeriksaan PCR terlebih dahulu, dan untuk menunggu hasil PCR-nya memang dilakukan pemantauan kesehatan selama 1 kali 24 jam di hotel karantina. Jadi apabila nanti hasilnya sudah keluar, hasilnya negatif, baru bisa meneruskan perjalanan kembali
dengan catatan untuk di hari ketiganya melakukan pemeriksaan PCR secara mandiri di rumah sakit yang sudah terafiliasi oleh Kementerian Kesehatan untuk kembali dilakukan pelaporan terhadap KKP bandara seperti itu. Oke guys, jadi itu tadi informasi yang bisa aku sharing ke teman-teman semua terkait isi dari surat edaran nomor 12 tahun 2022 aturan masuk ke Indonesia yang karantinanya saat ini sudah menjadi 1 hari. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika informasi dari video ini bermanfaat, bisa di-share ke grup-grup yang ada di Facebook atau yang ada di WhatsApp. Dan pastikan teman-teman juga sudah subscribe channel YouTube ini dan aktifkan lonceng, karena di channel YouTube ini aku sering berbagi info yang menarik dan terupdate seputar travel, kemudian perkembangan PPKM, kemudian vlog pariwisata yang bisa menjadi list rekomendasi wisata berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.